Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2020 kita kembali memulai aktivitas daring. Kita hari ini masuk pada materi kita yang keenam, yaitu yang berjudul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, yang pertama atau yang A, masuk kita ke pengertian hijrah. Di sini ada hijrah menurut bahasa dan dalam konteks sejarah. Ini nanti bisa kamu catat semua, jangan diringkas lagi. Nah, sedikit penambahan dari saya, seseorang dikatakan hijrah atau sudah hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua, ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam. Yang pertama, hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah ini mempunyai pengertian yaitu meninggalkan suatu tempat. Nah, selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi selama atau hampir 3 kali, yaitu yang pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan oleh sebagian dari sahabat Nabi. Nah, hijrah ini dilakukan mereka karena di Mekah kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi. Hijrah Habasyah juga terjadi 2 kali, tetapi di sini Nabi tidak ikut serta dalam hijrah ke Habasyah. Nah, yang kedua yaitu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nah, hal ini dilakukan Nabi karena kaum musyrikin semakin meningkatkan intimidasinya terhadap diri beliau. Apalagi setelah Abu Talib, paman dan sekaligus penjamin beliau, telah meninggal. Nah, di sini kita lanjut lagi yang C, yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini atau disebut hijrah ketiga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Di sini Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah ke Mekah dari Mekah ke Yasrib, yang belakangan kemudian diubah namanya oleh Nabi Muhammad menjadi Madinah. Nah, jadi nama lain dari Madinah itu adalah Yasrib. Dan di sini juga hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian. Kita masuk yang kedua, yaitu hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah mempunyai arti substansial yang diantaranya menyangkut aspek pikiran, mental, dan keyakinan. Hijrah maknawiyah dibedakan lagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hijrah iktikadiyah. Nah, di sini hijrah ini dilakukan apabila atau bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan. Yang B, hijrah fikriyah. Hijrah ini dilakukan dalam rangka meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang. Yang C, hijrah syu'uriyah. Hijrah ini mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan agama Islam atau yang berlebih-lebihan. Yang D, hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah ini dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Khalifah Umar menetapkan tahun Hijriyah untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian B, yaitu sebab mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah atau Yasrib. Di sini ada alasannya, yaitu sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yasrib atau Madinah. Hal ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan agama atau ajaran Islam. Di sini
Juga ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib atau Madinah sebagai tempat hijrahnya. Yang pertama yaitu Yasrib adalah tempat yang paling indah. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut, yaitu Yasrib atau Madinah. Penduduk Yasrib sudah dikenal nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik. Dan yang terakhir, bagi diri nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu harap materi kita ini kalian catat semua, jangan ada yang tertinggal. Karena pada minggu-minggu sebelumnya banyak yang tidak mencatat di pelajaran SKI. Padahal catatan ini atau materi ini sudah saya ringkas sesingkat-singkatnya. Jadi saya harap untuk daring yang pertama kali kita ini semua lengkap catatannya. Nah, selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.